Tentang tempat tinggalnya iblis. Iblis tinggalnya di mana? Di lautan. Inna iblisa yad'u arsyahu alal bahri atau alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan atau membangun singgasananya itu ada di atas lautan. Makanya dia kaburnya kemana? Ke laut, nggak ke gunung, ke laut. Ya, warafa'a taubah, kemudian dia lepaskan bajunya dan mengangkat bajunya tinggi-tinggi sambil berkata, ya Rabbi mau'idakal ladzi wa'adtani. Wahai Rabbku, janjimu wahai Rabb, janjimu wahai Allah, janjimu wahai Allah, janjimu yang telah engkau janjikan kepadaku. Apa janjinya kira-kira? Yang dimaksud di sini apa? Kehidupan sampai hari kiamat. Karena iblis gemet banget, udah diinceng sama Jibril. Wah, ini iblis ini. Jadi dia ketakutan, dia gigil luar biasa saat peristiwa Badar itu. Udah diincar sama Jibril. Itu kalau dikejar sama Jibril, ya, wis dari abon, udah nggak berbentuk lagi. Nah, dalam riwayat lain dikatakan saat pasukan-pasukan Quraisy itu udah bangga dengan bangganya nabuh genderang-genderang perang, sambil biduan-biduan wanitanya itu dikerahkan supaya mengobarkan semangat perang orang-orang kafir. Ya, ada juga yang perang sambil mabok-mabokan. Iblis bersama pasukan-pasukan setan-setannya itu membawa panji-panjinya. Wah, udah bangga, seakan-akan bisa mengalahkan Rasulullah. Pas ketemu sembulak karena Jibril, Mikail, Israfil, ya ciut nyalinya. Makanya dia mengatakan, ini aromalakarom, aku ngelihat apa yang tidak kalian lihat. Ini akhafullah wallahu sadidul iqab. Aku takut sama Allah. Jadi kalau dikatakan iblis nggak takut sama Allah, itu keliru. Iblis sangat takut sama Allah, tapi dia putus asa dari rahmat Allah. Premaning lanyung wis kadung dosa baiklah. Padahal dia tahu, dia takut banget tuh. Sebenarnya takut banget kiamat itu terjadi. Dia takut banget ketika malaikat itu datang membantu kaum mukminin. Takut. Bahkan setiap kali melihat anak cucu Adam sujud ketika dibacakan ayat-ayat sajadah, melakukan sujud tilawah, iblis nangis. Mengingat peristiwa, nggak tahu jutaan tahun yang lalu mungkin ya, jutaan tahun yang lalu ketika disuruh sujud sama Adam dia nggak mau. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dia mengatakan gimana? Umir ibnu Adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu falinnar. Dia nangis, lari sambil berkata, anak cucu Adam disuruh sujud, dia mau sujud, bagi dia surga. Aku dulu disuruh sujud penghormatan kepada Adam, aku nggak mau, maka bagiku neraka. Dia nangis. Jadi iblis itu takut banget sama apa? Siksanya Allah. Lah udah ngelihat langsung. Nah, kita kan nggak lihat, ya kan? Dia kan melihat langsung bagaimana wujudnya malaikat, bagaimana dulu ketika di surga, ya, diperlihatkan semuanya. Makanya dia takut. Cuma putus asa. Jadi kalau ada manusia putus asa, nggak mau tobat, seakan-akan dosanya itu nggak akan pernah bisa diampuni, ya, merasa dirinya nggak pantas menjadi orang baik, itu mewarisi sifat iblis. Naudzubillah min dzalik. Jadi dia takut melihat Jibril itu, sampai buka baju, mau'idaka ya Rabb, mau'idaka wa'atani, mau'idaka alladzi wa'atani, janjimu yang telah engkau janjikan kepadaku. Takut itu dikejar sama Jibril. Nah, ini kalau saya baca semuanya terlalu panjang ya, karena kajian kita kan kitab pengobatan ini ya. Seenggaknya teman-teman tahu, nanti baca sendiri di Tafsir Quranil Azim karya Ibnu Katsir. Terjemahannya juga ada. Ya, dalam kitab ini juga ada beberapa sahabat itu yang melihat laki-laki yang sangat gagah perkasa, badannya tinggi, tegap, putih bersih, rambutnya hitam pekat, mengenakan sorban
serba putih dengan kuda putih. Dan dia mengatakan akdim akdim ya Haizum. Jadi Haizum itu nama kudanya Jibril. Siapa namanya? Haizum. Ya. Maju maju wahai Haizum. Sambil terdengar suara lecutan apa itu namanya? Cemeti. Star. Sehingga ada beberapa sahabat ketika perang itu, ketika Yaumul Badar, dia mau nebas kepala orang kafir, pedangnya belum sampai, kepalanya udah pecah. Bukan tertebas tetapi pecah, kayak kena cambukan, jadi kebelah kayak semangka itu. Jadi lukanya orang kafir itu seperti luka bakar. Itu banyak periwayatan-periwayatan tentang itu. Ya, termasuk yang melihat penampakan Jibril adalah Al-Abbas ketika beliau belum masuk Islam. Yang menawan beliau adalah malaikat Jibril. Akhirnya masuk Islam, punya anak ahli tafsir namanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, tawanan perangnya malaikat. Masya Allah. Nah, lalu apa hikmahnya? Nah, ternyata antara malaikat dengan jin itu sama-sama bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk-bentuk yang familiar dalam akal kita. Ya, karena bisa mengubah bentuk jadi manusia, ya, dan juga hewan dan seterusnya. Ya. Wa qad tashakkala al-jinni fi surati insanin yasriqu tamra wa qad jara dzalika ma'a sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ha huwa al-Imam al-Bukhari yaqussu 'alaina hadhihi al-qissata at-tarifata fa yaqulu qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jin juga bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk manusia yang dia mencuri kurma di gudang zakat. Nah, ini riwayatnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kemudian dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahihnya. Ketika Abu Hurairah disuruh menjaga gudang zakat di bulan Ramadan, datanglah sesosok orang, ya, nggak jelas bentuknya, faja'ala yahtu minat ta'am. Kemudian orang ini datang nguntip makanan, ngambil makanan. Fa'aqadtuhu, kemudian kata Abu Hurairah, aku menangkap sosok tersebut. Kemudian aku berkata kepada sosok itu, wallahi la arfa'aka ila Rasulillah. Demi Allah, aku akan membawamu ke hadapan Rasulullah. Kemudian makhluk itu memelas, inni muhtaj. Jangan tolong, aku sangat terdesak, aku butuh banget makanan. Wa alayya iyal, aku juga punya keluarga yang butuh dinafkahi. Wa li hajatun sadidah, aku terdesak ekonomi. Jadi mungkin resesi ekonomi di jin juga ada ya. Mereka yang kena PHK juga mungkin ada, yang butuh cari nafkah pun ada. Itu buktinya ini memelas seperti itu. Aku punya keluarga yang harus dinafkahi. Jadi ada beberapa jin itu yang juga bekerja dengan tukang sihir dalam rangka mencari nafkah. Jadi yang kerjaannya subhat dan haram nggak hanya manusia, jin pun juga ada yang kayak gitu. Apalagi yang bantu tukang sihir. Kalau itu anhu fa'asbatu, kemudian aku lepaskan sosok itu sampai pagi. Kemudian Nabi SAW udah tahu, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Nah, ini salah satu mukjizatnya Nabi. Beliau dikasih tahu melalui perantara wahyu. Rasul nanya, apa yang dikerjakan tawananmu semalam? Ya, Abu Hurairah belum cerita, Rasul dulu yang tanya. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, syaka hajatan sadidatan wa ayalan. Wahai Rasul, aku lepaskan dia karena dia mengeluhkan, dia punya hajat yang sangat mendesak, keperluan yang sangat mendesak, dan dia juga punya keluarga untuk dinafkahi. Fakhala itu sabila, aku lepaskan makhluk itu. Ama innahu kadzabaka wa saya'ud. Ketahuilah makhluk itu membohongimu
lihat nanti malam dia akan balik lagi. Wa fa'araftu annahu sayauд liqauli Rasulillah. Aku pun tahu pasti makhluk ini akan balik lagi ke gudang zakat, karena Nabi sudah bersabda seperti itu. Ya. Farasattuhu, maka aku mengintainya. Faja'a ya'tu minat ta'am. Benar, ternyata malam kedua masih balik ngambil apa? Makanan, kurma. Aku tangkap orang itu lagi. Aku juga bilang, Ustaz, bawa aja ke Rasulullah. Kemarin nyuri, sekarang nyuri lagi. Da'ni fa inni muhtaj. Lepaskan aku ini butuh banget. Wa alayya ayyal, aku punya keluarga. La'ud, aku nggak akan balik lagi. Farahimtuh, maka aku mengasihani makhluk itu. Fakhala itu sabilah, aku lepaskan. Dia berbagi hari, Abu Hurairah datang lagi ke Rasulullah. Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka. Wahai Abu Hurairah, apa yang dikerjakan sama tawanan? Ya Rasulullah, saka hajatan sadidatan wa iyanan farahimtuhu fakhalaitu sabila. Wahai Rasul, sama ya, dia mengeluhkan terdesak kondisi ekonominya, punya keluarga, aku kasihan, tak lepaskan. Ama innahu kadzabaka wa sayauд. Dia bohong lagi, nanti malam pasti akan balik. Farasattuhu tsalitsah, aku intai di malam yang ketiga. Faja'ala yahtu minat ta'am, ternyata balik lagi, ngambil makanan. Tak tangkap, kata Abu Hurairah. Habis itu Abu Hurairah mengatakan, la arfa'annaka ila Rasulillah wa hadza akhiru 3 marratin. Kali ini aku akan benar-benar membawamu ke hadapan Rasulullah. Ini udah 3 kali, dah ini terakhir. Inna kata za'umu la ta'ud. Kamu mengatakan katanya nggak balik, nyatanya balik lagi. Apa yang yang dibuat jaminan setan apa? Dia bilang ini, dah nih, lepasin aku. Dia nggak, kali ini setannya tidak mau memelas, tapi ngajarin suatu ilmu. Jadi hikmahnya ini, barokahnya Abu Hurairah nangkep jin, kita dapat ilmu. Apa ilmunya? Sebentar ya, ini menarik soalnya. Da'ni, lepaskan aku, u'allimuka kalimatin, aku akan mengajari kamu suatu kalimat yanfa'uka Allahu biha, yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu melalui kalimat-kalimat itu. Mahunna, apa kalimat itu? Idza awaita ila firasika, kalau engkau mau tidur, faqra ayatal kursi, ucapkan atau bacalah ayat kursi hatta takhtimal ayat, sampai ayat itu selesai. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun, maka di sepanjang malam itu kamu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqarribannaka syaitan hatta tusbiha, dan tidak ada satupun setan yang berani mendekatimu sampai pagi hari. Fakhala itu sabila, oke, karena dia dapat ilmu. Abu Hurairah kan pecinta ilmu ya, dilepaskan lagi itu setannya. Kemudian Rasulullah balik nanya, apa yang dikerjakan oleh tawanan? Ya Rasulullah, wahai Rasul, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha. Wahai Rasul, dia semalam mengatakan, dia mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang dengan kalimat itu Allah akan memberikan manfaat kepadaku. Fakhalaitu sabilah, maka aku lepaskan dia. Mahia, apa kalimat itu? Apa kalimat itu, kata Rasul? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, sosok itu mengatakan, karena dia belum tahu itu setan ya. Abu Hurairah belum tahu itu jin, belum tahu itu setan. Abu Hurairah mengatakan begini, dia mengatakan, sosok itu mengatakan, kalau engkau mau tidur, ucapkan ayat kursi dari awal surat sampai akhir, dari awal ayat sampai akhir ayat. Wa qala li, makhluk itu mengatakan kepadaku, engkau akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah didekati oleh setan sampai pagi hari.
Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Dia telah berkata jujur kepadamu, namun ingat, makhluk itu adalah kadzub, sangat pendusta. Ta'lamu man tuqatibu mundu thalathi layalin ya Abu Hurairah. Apakah engkau tahu siapa yang telah mengajakmu berdialog selama 3 malam berturut-turut itu, wahai Abu Hurairah? Lah, aku nggak tahu wahai Rasul. Siapa? Ya, zaka syaiton. Yang kamu tangkap itu adalah setan. Mungkin kalau kita bisa merinding seawak-awak ya. Sebulannya setan, langsung diundang podcast horor sana sini. Ya, merinding lah, mas, ternyata setan. Nah ini, jadi jin itu kadang juga bisa apa? Berkata jujur. Namun bahasan kita nggak bahas ke situ ya. Bahasan kita di sini ternyata jin juga bisa mengubah bentuknya menjadi wujud nopo? Manusia. Dan kalau sudah ngubah wujudnya ke bentuk padat, bisa kita pegang, bisa ditangkap, bisa ditabok, bisa diapain? Diwel-wel bisa, sampai nggak berbentuk. Jadi sebenarnya kalau mereka menampakkan diri di alam kita, itu adalah momen paling berbahaya bagi jin. Karena akan berlaku hukum manusia untuk dia. Nah, wujudnya padat, kalau tak kasat mata nggak kelihatan. Kalau memadat, misal ditembak ya, atau dipanah gitu, misal dilempar suriken atau kunai, ya kena, bolong-bolongan. Lah ya, jadi nggak ada sakti-saktinya gitu loh. Misal jenengan naudzubillah min dzalik ya, Mas Mandang misalnya, kok ditampakin penampakan ya kuntilanak, diwiri bonding aja itu rambutnya biar nggak dikeramasi, ya, dijambak kena, percaya? Percaya? Ya coba aja nanti kalau ketemu. Iya, jangan takut makanya kalau sama hantu-hantu kayak gitu. Nek misalnya beneran itu hantu, apa namanya, penjelmaan jin, ya, kalau sudah memadat, kita bisa tonjok kebetulan banget ya. Ya, para ngaget-ngageti sih. Banget, jadi nggak ada istilahnya apa kalau sudah menjelma jadi jin setengah manusia, jadi iblis. Terus kuatnya kayak iblis di Demon Slayer, nggak sekuat itu, percayalah, ya.